Shalom semuanya, saya Daniel Rizky Hamonangan Manurung dari kelas 2 BSTT Abdi Sabda Medan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan atau pengertian Pak dan ekologi. Sebelum kita masuk hubungan Pak dan ekologi, kita harus tahu sendiri, harus tahu apa pengertian Pak dan apa tipe pengertian ekologi. Yang pertama kita mulai dari pengertian Pak. Pak adalah pengajaran yang dipergunakan untuk sekolah-sekolah Kristen, baik di sekolah-sekolah rakyat maupun sekolah-sekolah lanjutan yang masih dijalankan oleh gereja dan organisasi Kristen. Jadi nama ini mengarah kepada pengajaran, akan tetapi dalam lingkungan Kristen. Menurut Martin Luther, ada 4 dasar teologi bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu keadaan dosa bagi setiap warga. Yang kedua, pembenaran oleh iman. Yang ketiga, imamat semua orang percaya. Dan yang terakhir adalah firman Allah. Itulah 4 dasar yang menjadi pemikiran Martin Luther. Menurut pemikiran dari Calvin ada 5. Berbeda dari Martin Luther tadi ada 4. Sekarang dari Calvin ada 5. 5 dasar pemikiran teologi bagi pendidikan agama Kristen menurut Calvin ialah: yang pertama, kedaulatan, terkhususnya kedaulatan Allah. Yang kedua yaitu Alkitab sebagai firman. Yang ketiga, mengajarkan atau ajaran tentang manusia. Yang keempat, ajaran tentang gereja. Dan yang terakhir adalah ajaran tentang hubungan antara gereja dan negara. Sehingga menurut Calvin ini ialah penumpukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang bersinambungan, yang diejawakan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah dan Yesus Kristus berupa tindakan kasih terhadap semua sesamanya. Itulah pengertian dari Pak. Dan kita sudah mendengar 2 tokoh, yaitu Martin Luther dan Calvin, tentang teologi-teologi Paknya. Kita masuk tujuan Pak. Pak juga mempunyai tujuan yang sangat harus kita pahami. Tujuan dari pendidikan agama Kristen untuk mengajak, membantu, menghantarkan seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dalam Tuhan. Jadi tujuan Pak ini untuk mengantarkan kita, untuk menjelaskan kita agar kita tahu bahwa betapa besar kasih nyata dari Allah yang diberikan atau yang melalui Yesus Kristus. Hal tersebut dinyatakan dalam kasihnya terhadap Allah dan sesama, yang dihayati dalam hidup sehari-hari, baik dari kata maupun perbuatan, selaku anggota tubuh Kristus. Jadi kita pun harus bisa menunjukkan bahwa kita orang terdidik, dan kita harus buktikan pendidikan Pak itu dari tingkah laku kita, sehingga tercerminkan dalam kehidupan kita melalui kata-kata, melalui tindakan, dan perilaku dengan tubuh Yesus. Adapun pengertian-pengertian Pak menurut para tokoh. Yang pertama, Hieronymus. Dia menjelaskan bahwa Pak adalah pendidikan orang bertujuan untuk mendidik jiwa sehingga menjadi baik kepada Tuhan. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Karena kita tahu menurut Hieronymus, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan bahwa ciptaannya itu sangat baik, dibilang Allah. Makanya dari itu kita harus sempurna. Dari pendidikan Pak ini, kita harus menjadi sempurna dan menjadi baik agar kita mempraktikkan apa tujuan Allah untuk menciptakan kita. Yang kedua ya Agustinus. Pak adalah pendidikan yang bertujuan mengajarkan orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Dalam diri para pelajar,
sudah diajarkan secara lengkap dari ayat pertama kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai arti penciptaan itu pada masa gereja sekarang ini. Pelajaran Alkitab difokuskan pada perbuatan Allah. Jadi menurut Agustinus, kita harus bisa mengerti apa tujuan Allah untuk menciptakan kita. Melalui pengajaran Pak ini, kita harus bisa menjelaskan tujuan makna agar apa Allah menciptakan kita. Dan yang ketiga yaitu Martin Luther. Martin Luther menyebutkan bahwa PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Di samping itu, PAK memperlengkapi dengan sumber iman, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman doa, firman tertulis atau Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Jadi, menurut Martin Luther, Pak, ini harusnya kita sadari. Setelah kita belajar, Pak, kita harus sadari betapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Maka dari itu, kita harus hilangkan dosa setelah kita belajar, Pak, dan bersukacita di dalam firman Yesus. Yang keempat adalah C.L.G. Cyril yang menyatakan bahwa PAK atau pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan memperkenalkan Alkitab kepada pelajar sehingga mereka menjumpai dan menjawab Allah, memperlancar komunikasi secara mendalam antara pribadi tentang kepribadian insan, serta mempertajam kemampuan menerima fakta bahwa mereka dikuasai kekuatan dan kasih Allah yang memperbaiki mereka, menebus mereka, dan menciptakan kembali mereka. Di sini Cyril mengatakan tujuan Pak itu utamanya adalah untuk memperkenalkan bahwa Alkitab adalah firman Allah kepada pelajar. Dan dari ajaran Alkitab tersebut, menurut Cyril harusnya kita bisa menjawab, mengetahui tujuan Allah tersebut, mengapa kita diciptakan. Yang kelima adalah Kam Wyckoff. Dia menjelaskan bahwa PAK adalah pendidikan yang menyadari atau menyadarkan setiap orang akan Allah dan kasihnya dalam Yesus Kristus, agar mereka mengetahui diri mereka yang sebenarnya, keadaannya bertumbuh sebagai anak Allah dalam persekutuan Kristen, memenuhi panggilan bersama sebagai murid Yesus di dunia, dan tetap percaya dan pengharapan oleh iman Kristen. Di sini dia menjelaskan bahwa setelah kita belajar PAK, harusnya kita menyadari bahwa kasih Allah sangat besar bagi hidup kita, sangat mempengaruhi hidup kita. Dan kiranya setelah kita belajar PAK, kita ngerti apa tujuan, apa keadaan, mengapa Allah menciptakan kita. Yang keenam ialah E.G. Hombrighausen. Dia menjelaskan bahwa PAK adalah pelajar muda dan tua agar memasuki persekutuan yang hidup dengan oleh iman dan dari dalam Dia, sehingga terhisap dalam persekutuan yang mengakui dan memuliakan namanya di segala waktu dan tempat. Jadi Pak, menurutnya ini bahwa sebuah pengajaran yang harusnya tetap berfokuskan kepada Dia tanpa melenceng atau melebar dari manapun. Yang terakhir ialah yang 7. Werner C. Grave. PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat kepada Yesus Kristus dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan, melalui pertumbuhan masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman
rencana kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan memperlengkapi mereka bagi pelayan yang efektif yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Jadi menurut Werner ini, Pak adalah pembelajaran yang memperkenalkan Alkitab dan berpusat kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Sehingga dari 7 pemikiran tokoh tersebut, kita bisa menyimpulkan tujuan Pak tersebut ialah untuk mengajak, membantu, mengantarkan seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan pimpinan Roh Kudus, ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dalam Tuhan. Sekian dari pengertian Pak, kita lanjut ke pengertian ekologi. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernst Haeckel, seorang murid Darwin tahun 1856. Kata ekologi berasal dari kata Yunani oikos dan logos, yang secara harfiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sekarang sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan hidup bumi dianggap rumah, tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fiksinya. Ekologi biasa dimengerti sebagai hal yang saling mempengaruhi baik segala jenis makhluk hidup, ya cahaya, lampu, curah hujan, kelembapan, dan lain-lain. Ekologi adalah sebuah cabang ilmu dari biologi. Cabang ini mempelajari hubungan timbal balik antara organisme-organisme dan hubungan antara organisme-organisme itu dengan lingkungannya. Robert R. juga mengutip pernyataan John Calvin yang mempenjelaskan pengertian dan tujuan dan pendidikan agama Kristen. Yang dimana pendidikan agama Kristen ialah pendidikan yang bertujuan mendidik sama semua putra-putri gereja agar mereka terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas sebagai dengan bimbingan Roh Kudus. Pendidikan agama Kristen juga bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami kesaksian gereja. Dan supaya mereka memperlengkapi untuk mencari cara menjawatakan pengabdiannya diri kepada Yesus Kristus dan Bapa Allah dalam pekerjaan sehari-hari serta pertanggungjawaban di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaannya sebagai lambang dan tujuan ucapan syukur mereka yang dipilih oleh Yesus Kristus. Adapun tokoh-tokoh yang memaparkan pikirannya tentang ekologi, yang pertama yaitu C.J. Krebs. C.J. Krebs mengungkapkan bahwa ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Yang kedua, Leon Margulis. Leon Margulis juga memaparkan pemikirannya yang mengartikan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang studi ekonomi, yakni tentang bagaimana manusia dapat membuat kehidupan dan juga mempelajari bagaimana setiap organisme dapat membuat kehidupan. Jadi menurut Leon ini, semua makhluk hidup juga harus mempelajari bagaimana setiap organisme dapat membuat kehidupan. Yang ketiga ialah Plancke. Menurut Plancke, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara organisme dengan seluruh faktor fisik dan biologis yang saling berpengaruh dan mempengaruhinya. Yang keempat, J. Taylor Miller. J. Taylor Miller juga mengungkapkan bahwa ekologi ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik, jadi saling menguntungkan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain serta dengan lingkungannya. Itu dari pemikiran beberapa tokoh tentang ekologi. Kita masuk sekarang ke ruang lingkup ekologi. Dalam ilmu ekologi, secara umum mempelajari tentang bagaimana interaksi organisme dengan lingkungan hidup dan sekitarnya. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya
terbagi atas beberapa hal seperti individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Kita masuk ke individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis pada suatu lingkungan. Contohnya ekologi individu ini ialah manusia, seorang kucing, ular, dan sebagainya. Yang kedua, populasi. Dalam ruang lingkup populasi, ekologi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di dalam suatu tempat yang dalam waktu tertentu. Ya, contohnya populasi ini ialah manusia juga, burung, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, komunitas. Komunitas juga ialah suatu kelompok makhluk yang hidup dan terdiri atas beberapa populasi, dan mereka saling berhubungan berinteraksi antara satu dengan yang lain di dalam suatu tempat dan waktu-waktu tertentu. Contohnya yaitu parang rumput yang terdapat populasinya yaitu rumput. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem ialah suatu kondisi terjadinya timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Biosfer. Yang kelima ialah biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisme biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat pula antara interaksi lingkungan fisik secara keseluruhan. Adapun juga 4 tokoh yang mengucapkan tentang ekologi. Yang pertama ialah Hernes membilangkan ekologi adalah ilmu pengetahuan komparatif tentang hubungan organisme. Yang kedua ialah Cigrep tentang mempelajari interaksi yang menentukan distribusi dan kelimbahan organisme. Yang ketiga ialah Odum Odum, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam. Yang keempat adalah Charles Elton. Pengertiannya ialah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau scientific natural history. Adapun manfaat-manfaat ekologi. Yang pertama yaitu pintu masuk dalam memahami keanekaragaman hayati. Ekologi merupakan suatu ilmu yang memberikan manfaat pada manusia dalam memahami makhluk hidup dan relasinya dengan lingkungannya. Yang kedua, memahami perilaku makhluk hidup. Dalam hal ini, kajian ekologi akan memberikan manfaat yang penting kepada manusia untuk memahami tingkah laku makhluk dan relasinya dengan lingkungan. Contohnya, sistem sonar pada kapal selam adalah satu praktik sederhana yang menirik kelelawar dan lumba-lumba. Dengan pembelajaran dan pemaknaan ini, manusia dapat menentukan sasaran atau lokasinya. Yang ketiga, memahami peran manusia terhadap lingkungan. Manfaat ekologi juga ada membuat kita mengetahui bagaimana kita berperan terhadap lingkungan. Contohnya penggunaan pestisida kimiawi untuk memberantas hama, termasuk berdampak negatifnya pada kesehatan manusia dan eksistensinya organisme lain. Yang keempat, pemetaan akses pangan. Ekologi dalam hal ini berguna untuk memetakan konsumsi pangan, termasuk mengetahui skala dan pangan dari setiap makhluk hidup. Yang kelima adalah solusi di bidang pertanian. Ekologi dapat membantu kita juga memahami, memecahkan berbagai masalah di bidang pertanian. Sebagai contohnya, seorang petani memerlukan mikroba untuk menghasilkan nitrat dan amonium demi kesuburan tanah agar lahan pertanian berproduksi secara maksimal. Yang keenam ialah menjadi solusi di bidang masalah kesehatan. Salah satunya manfaat ekologi adalah kajian ini, di mana akan membantu kita
dalam masalah kesehatan. Contohnya, ekologi akan dapat menuntun kita memahami demam berdarah yang dipicu oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Yang ketujuh, menjadi solusi untuk ketersediaan energi. Salah satu manfaat ekologi adalah kajian ini juga di mana sangat membantu kita dalam memastikan ketersediaan energi untuk aktivitas kesehariannya. Contohnya, pemanfaatan energi air sebagai alternatif energi listrik terbarukan yang lebih murah, ramah lingkungan. Adapun jenis-jenis ekologi. Yang pertama ialah ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Tumbuhan adalah organisme hidup Eukaryota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga. Arti lain dari ekologi tumbuhan adalah kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Yang kedua ialah ekologi laut. Ekologi laut adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara suatu organisme lain dengan organisme lainnya, serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di dalam wilayah perairan laut. Yang ketiga ialah ekologi hewan. Ekologi hewan ialah cabang ekologi yang memusatkan kajian tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidup. Kajian ini mulai disebarkan pada abad yang ke-19. Sedangkan kajian tentang ekologi hewan mulai resmi pada tahun abad 1920-an. Yang keempat ialah ekologi manusia. Ekologi manusia merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam arti bahwa terdapat keterkaitan antara manusia dengan komunitas biologis atau alam maupun dengan komunitas sosial masyarakat. Ekologi menurut PL. Jika kita melihat Alkitab dan membaca pada kitab Kejadian 1, cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah bersama dengan seluruhnya alam semesta ini. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia sajalah yang diciptakan sebagai gambar Allah dan diberikan kewenangan penuh untuk menguasai dan menaklukkan bumi dan segala jenisnya. Ekologi menurut Perjanjian Baru atau PB. Kisah penciptaan juga mengingatkan kita pada pengharapan akhir zaman, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Tertulis di Wahyu 21. Pengharapan ini tidak menganulir sikap membiarkan perusakan alam dengan dalih mempercepat datangnya akhir zaman atau kedatangan Yesus kembali atau datangnya Yesus kedua kali ke dunia. Ekologi dalam perspektif teologi. Konsep ekologi yang pertama yaitu teologi penciptaan. Suatu yang terpenting diingat umat manusia berkarya dalam dunia ini adalah dalam rangka karya Allah turut bekerja. Yaitu Allah dan manusia bertanggung jawab terhadap sang pemberi kerja. Iman Kristen menolak penyembahan alam. Sebab itu sama saja melibatkan dirinya menyembah berhala, kesia-siaan dan kebodohan. Yang kedua adalah teologi perjanjian. Bagian ini menjelaskan alam selaku milik Allah dipahami dalam konteks perjanjian Allah. Kemudian dalam konteks penebusan perjanjian Allah dengan manusia untuk menyelamatkan atau memulihkan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dengan air bah pada masa Nuh, yang oleh perbuatan jahat atau dosa ternyata mengubah perilaku, dan Allah memberi berkat untuk seluruh makhluk yang berkembang biak. Tertulis di Kejadian 8 ayat 17.
Yang ketiga ialah teologi penebusan. Kedatangan Yesus ke dunia membawa berita baru dalam hubungan manusia dengan alam, antara manusia dengan materi yang berpusat dalam alam sebagai sumber manusia dan alam. Hubungan pemeliharaan Allah dengan kepemilikan Allah atas alam semesta jelas tertulis dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 7. Perjanjian Allah untuk menegakkan kembali shalom di bumi di antara semua ciptaan menjadi visi seluruh Alkitab. Konsekuensi keyakinan ini menjelaskan kedudukan alam di hadapan manusia, itu bahwa alam adalah milik Allah yang terkait dalam perjanjian pemulihan, pembaruan, dan penebusan. Yang dilakukan itu adalah oleh Allah sendiri. Yang keempat ialah teologi ekstologi. Masa depan yang kekinian dalam krisis ekologis di alam semesta ciptaan Tuhan yang terjadi mempunyai pengharapan bagi suatu tujuan mewujudkan kerajaan Shalom. Pengharapan akan era baru yang sedang berlangsung. Kita sudah menerima perdamaian tertulis di Efesus 5 ayat 11 dan sedang mengalaminya sekarang. Tuhan Yesus memerintahkan kita hidup dalam era baru dan dalam hubungan baru, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan sesama ciptaan yang telah ditebus dari kuasa destruktif. Dosa kini sedang dalam proses menuju penggenapan penyempurnaan pada shalom yang dijanjikan dalam langit dan bumi. Baru akan menjadi kenyataan. Roh Kudus sendiri yang bekerja juga. Yang kelima ialah pemahaman Alkitab tentang ekologi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya manusia dapat mengenal Allah. Tutup kurung, kita mengetahui bahwa gambar dan rupa itu ialah berarti manusia diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, kenapa Allah menciptakan gambar? Karena Dia menyatakan bahwa manusia itu kudus menurutnya. Tertulis di Efesus 4 ayat 24. Allah memberi tugas kepada manusia untuk berkuasa atas segala yang dibuat Allah sendiri. Manusia dijadikan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang lainnya. Tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Dan diperintahkan juga oleh Allah untuk memaklukkan bumi ini dan segala isinya di Kejadian 1 ayat 28. Dan kata Allah berkuasa dan menaklukkan adalah istilah-istilah yang kertas yang menyatakan secara tidak langsung adalah perlawanan terhadap otoritas manusia. Hubungan Pak dengan ekologi. Menurut David Kinsley, ada 4 yang menjadi permasalahan pokok dalam hubungan Kristen dengan lingkungan hidup, antara lain yaitu yang pertama, Alkitab dianggap menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Yang kedua ialah Alkitab dianggap mempunyai kecenderungan ekologis yang kuat dan menjadi sumber yang penting dalam membangun kehidupan spiritualitas lingkungan. Yang ketiga, Alkitab bersikap ambigu terhadap lingkungan. Yang keempat, Alkitab menentukan kedudukan aktualnya terhadap isu-isu lingkungan, tetapi ada tema tertentu atau pasal tertentu dalam Alkitab yang mendukung pandangan terhadap lingkungan hidup. Jadi, Pak dengan ekologi ini memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga jika kita orang Kristen mengabaikan alam sesama halnya, kita merusak diri kita sendiri dan merusak hasil kerja dari Allah. Dan bila kita merusak hasil kerja yang besar dari Allah, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara yang diciptakannya atau merawat yang diciptakannya, atau tetap
merawat dan memelihara ciptaan Allah tersebut. Kita masuk kepada kesimpulan. Di tengah masyarakat yang menjebuk, terutama Pak harus berperan menyuarakan pentingnya menjaga agar lingkungan tetap sehat dan menggunakan hasil alam yang sewajarnya, tidak memandang agama, suku, budaya, bahasa. Pak harus menjadi promotor atau promosi, menciptakan atau menggerakkan kesadaran manusia untuk tetap merawat lingkungan. Masalah ini penting untuk diperhatikan atau ditelaah supaya manusia memiliki kesadaran yang penuh dalam menjaga lingkungannya agar tidak merusak lingkungan dan tetap merawat ciptaan Allah sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih dan shalom.